Selanjutnya kita akan mengaji kitab Ad-Durrun Nafis, ya. Lanjutan dari minggu yang lalu. Qala musannif rahimakumullah. Kata Syekhun al-Arif billah Maulana Syekh Siddiq Umar Khan rahimahullah. Ya, ini Syekh Siddiq Umar Khan. Bermula segala wujud ghairullah, jadi segala wujud selain Allah, itu seperti wujud yang kita lihat akan dia di dalam mimpi. Ya, seperti jadi wujud selain Allah, ya, itu seperti wujud dalam mimpi. Tiada baginya hakikat, ya, tidak ada baginya itu hakikat. Maka apabila jaga, ya, setelah bangun baru sadar, ya, hilanglah ya seperti demikian itu wujud ghairullah itu. Apabila kita mati niscaya hilanglah ia, maka baharulah pada ketika itu kita suka dan kita lihat bahwasanya tiada baginya wujud yang sebenarnya. Nah, ini kalimatnya sederhana. Ya, saya akan mencoba memberikan uraian yang gampang dipahami. Tadi bermula segala wujud ghairullah itu seperti wujud yang kita lihat akan dia di dalam mimpi. Maksudnya begini. Kita melihat objek sekeliling kita, ya. Nah, kalau di depan kita ini ada objek wujud yang seperti ini. Ini namanya wujud. Nah, menurut Syekh Siddiq Umar Khan bahwa segala wujud ghairullah itu seperti wujud yang kita lihat. Jadi hakikat wujud ini kalau kita lacak asal usulnya, ya, ini contoh ini. Lacak asal usulnya, ya, dulunya tidak ada, ya, kemudian dari benih berproses sampai ada daun, sampai ada bunga. Lah, wujud ini menjadi ada karena apa? Diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya sikap kita ketika melihat wujud ini, karena ini yang mengadakan adalah Allah, seharusnya terkoneksi ketika melihat wujud ini, langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi melihat wujud ini secara otomatis, oh, kita langsung ingat yang menciptakan, yang mengadakan wujud yang ada di hadapan kita. Karena hakikatnya semua yang mengadakan Allah. Gitu. Hakikatnya yang menciptakan alam semesta seisinya adalah Allah. Maka kalau ada orang melihat wujud ini terpisah, dianggap sebagai wujud yang proses secara natural, ya, ini juga sama dianggap wujud yang proses secara natural. Bahkan yang membuat warna itu dianggap sebagai proses natural, maka sesungguhnya pemahaman yang demikian ini menunjukkan dia sedang terhijab dalam melihat wujud. Yang membuat warna kuning, warna, ya, kembali kepada yang maha ada, yang maha mencipta, yang maha mengadakan. Jadi melihat wujud ini, ya, kita langsung terkoneksi, ingat kepada Allah sebagai zat yang menciptakan. Jangan sampai kita melihat wujud ini
terhenti sebatas melihat wujud lahiriah yang terlepas dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kalau ada orang yang terhijab dalam memandang wujud, ini diibaratkan seperti orang yang tertidur. Yang tertidur itu hatinya sesungguhnya. Karena hatinya, karena nggak pernah ngaji, nggak pernah dapat asupan ilmu-ilmu hakikat, sehingga tidak memahami tentang hakikat wujud alam semesta. Kemudian di dalam pikirannya yang melihat wujud ini ya wujud apa adanya. Ini ya wujud bunga tumbuh secara alami. Tapi kalau kita ibarat orang tidur sudah sadar, oh ya ini dulu ya awalnya dari biji berproses. Ya semua yang menghendaki, yang punya kuasa sampai akhirnya muncul bunga yang berwarna-warni ini, itu yang punya kuasa, punya kehendak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang yang sudah punya kesadaran ini ibaratnya orang yang sudah bangun tidur. Sudah sadar, oh hakikatnya Allah lah yang menciptakan, yang mengadakan bunga ini. Ya, warna ungu, warna kuning, itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang masih tertidur, ya dia hanya terpesona secara fisik. Wih, cakep banget ya. Terbatas lihat fisiknya cakep banget, tidak mampu menembus kepada yang hakiki. Pencipta yang hakiki, yang punya kuasa, yang mampu bikin warna-warni, ya itu tidak sampai. Karena dia masih dalam keadaan ghaflah atau dalam keadaan tidur. Maka kalau kita sudah diberikan anugerah ilmu, kemudian bisa menyadari secara hakikat, oh iya ternyata kembang ini kalau dilihat dari sisi hakikatnya, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat kita sudah punya kesadaran itu, nah itulah yang disebut kita telah bangun tidur. Artinya hati kita sudah melek, sudah eling kepada zat yang menciptakan alam semesta beserta seisinya. Itu. Ya, jadi seperti sabda Nabi, ya, an-nasu niyamun fa idza matu indabahu. Jadi an-nasu niyam, manusia itu ya secara umum itu niyam, tidur. Ya, ini maksudnya secara umum kebanyakan manusia itu hatinya itu tertidur. Kenapa disebut tertidur? Karena tidak ingat melihat objek yang ada di depannya, memandang, mengembalikan kepada Sang Pencipta, kepada yang mengadakan. Maka dianggap niam, tidur. Sekalipun dia ulama besar, gitu ya, ketika melihat objek kok nggak mampu mengembalikan kepada Allah, ya ini ya kelasnya masih niam, masih tidur. Tapi kalau kita ya walaupun santri, ya santrinya ya santri desa, tapi diberikan anugerah ilmu hakikat, kemudian diberikan anugerah pemahaman, kemudian kita bisa mengamalkan ketika melihat wujud ini mengembalikan kepada Allah, ya secara hakiki, ini hakikatnya kita ini sudah bangun, sudah bangun dari tidur panjang kita. Karena faida matu, ketika dia sudah mati, intabahu, baru ingat. Jadi kalau
nafsunya sudah mati, ya, baru punya kesadaran. Oh iya, ternyata semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang perlu dipahami adalah batas-batasannya tadi, adabnya. Setelah kita terbuka pemahaman ya tentang wujud bunga ini yang hakikatnya kembali kepada Allah, ada adabnya, ada etikanya. Tidak boleh kita mengucapkan secara lesan, oh ini Allah, salah. Ya. Ini salah. Ini adalah ciptaan Allah. Ini adalah al-haq. Ya. Para ulama muhakkikin ketika kita paham hal-hal yang hakikat itu tidak boleh untuk diucapkan secara lahir. Cukup dinikmati secara batin. Oh iya, ini memang hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah sembrono dengan menyatakan, oh ini Allah, ini Allah. Nah, ini yang salah. Ulama-ulama muhakkikin tidak mengajarkan yang demikian. Jadi setelah kita paham, harus kita tutup. Setelah kita tutup, tetap menggunakan bahasa syariat yang normal. Ini apa? Ya ini bunga warna ungu. Ini apa? Ini bunga warna kuning. Gitu. Tapi hakikatnya dalam hati kita terkoneksi, mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi annasu niyamun fa idza matu innabahu. Jadi kebanyakan manusia itu lalai. Lalai terhadap apa? Lalai ketika melihat objek yang nyata di depannya, lalai mengembalikan kepada Allah. Ya, dia melihat manusia sebatas manusia, melihat si A sebatas si A, tapi tidak mampu mengembalikan kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya maka adapun mati itu ya dua perkara pada istilah ahli tasawuf. Nah, ini berkaitan dengan mati ya. Mati itu ada dua perkara menurut istilah ahli tasawuf. Pertama, mati hissi namanya, yaitu ibarat daripada bercerai ruh daripada jasad. Nah, yang pertama mati hissi. Mati hissi itu ya mati jasadnya ditinggalkan oleh ruh. Maka ketika jasad ditinggalkan oleh ruh, ya ini namanya mati hissi. Ya akhirnya jasad jasmani ini ya dimandikan, dikafani, dikubur, dikembalikan kepada unsur asalnya, yaitu kembali ke tanah. Ini namanya mati hissi. Kemudian yang kedua, mati maknawi. Apa maksud mati maknawi? Yaitu yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, mutu qabla an tamut. Jadi Rasulullah pernah ngendika, mutu matikan ya qabla an tamut, sebelum kalian mati. Nah, ini yang dimaksud mutu yang pertama, matikan hawa nafsumu. Jadi dalam diri kita ini ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah. Ini nafsu yang disebut nafsu tercela. Nafsu ammarah itu nafsu kebinatangan, nafsu lawamah itu nafsu syaitonia. Dua nafsu inilah yang suka mengajak kita untuk berpaling dari Allah. Ya, nafsu ammarah binatang, ada yang sabuiyah, ya ada yang bahimiyah. Sabuiyah itu nafsu yang liar. Ya, binatang liar itu ya, seperti serigala, itu karakternya kalau sudah benci sama orang, itu kalau musuhnya
ya tidak sampai mati, itu tidak akan pernah puas. Ini karakter nafsu sabuiyah itu seperti itu. Nah, manusia juga ada yang punya karakter seperti ini. Nah, kemudian binatang yang bahimiyah, binatang ternak ya, seperti kerbau, kambing ya, itu orientasi hidupnya kan sederhana. Setelah dia makan ya kemudian dia cari lawan. Manusia yang orientasi hidupnya ya sekedar untuk mencari makan dan memenuhi hawa nafsunya, ya tidak ingat akhirat, tidak ingat Allah, yaitu kualitasnya sama dengan nafsu binatang. Nah, kemudian yang lawamah yaitu nafsu syaiton. Syaiton ini selalu mengajak kita berpaling dari Allah. Kita mau ibadah, tiba-tiba ya ditarik, digoda, dibisikin ya, supaya kita tidak ibadah. Kita mau ngaji, sama digoda, dibisikin sampai akhirnya nggak ngaji. Kita mau melakukan kebaikan juga sama, dibisikin akhirnya nggak jadi. Jadi wujud riya, ujub, takabur, hasud, godob, namimah, ini semua adalah karakter nafsu lawamah tadi. Nah, ini harus kita mengenali karakter-karakter nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau nafsu ini sudah bisa kita tundukkan, ya, bagaimana cara menundukkan? Ya harus melalui riyadhah mujahadah. Ya, riyadhahnya bisa dengan puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa yang ngerowot lah, ya makan sayur-sayuran. Itu semua tujuannya adalah untuk menundukkan nafsu yang dominan di dalam diri kita. Nah, selain itu juga harus dibarengi dengan zikir. Ya, zikirnya zikir yang muktabar, zikir yang diperoleh dari guru ke guru ke guru sampai ke Rasulullah. Nah, zikir ini kalau di dalam tarekat ada zikir nafi isbat, la ilaha illallah atau ismudat. Nah, zikir inilah yang ketika diistiqomahkan ya setiap hari dengan hentakan la ilaha illallah ya, itu lambat laun yang dulunya kita itu dipenuhi oleh nafsu-nafsu syaitan, lambat laun itu akan mengalami penurunan ya, sehingga nur zikir ini mampu mencahayai seluruh sel-sel tubuh kita, sehingga kita bisa lihat ekspresi orang yang ahli zikir itu pasti nampak ada ketenangan, ada ketentraman. Kenapa? Karena ada efek nur zikir yang mendominasi di dalam diri kita ya. Itu jadi membunuh nafsu, menundukkan hawa nafsu itu ada teorinya. Ya, sebab nafsu ini semua sudah masuk ke dalam diri kita dan menyatu. Maka ada tekniknya dalam tarekat itu, yaitu dengan riyadhah mujahadah atau dengan zikir yang istiqomah. Itu satu cara menundukkan nafsu yang tercela di dalam diri kita. Ya, kemudian di dalam tarekoh juga ada namanya suluk. Ya, suluk itu bisa 10 hari, 20 hari, 40 hari ya, tergantung dari kaifiat masing-masing. Tujuannya juga sama, melatih untuk menundukkan nafsu yang amarah, kemudian berharap nafsu yang mahmudah, yaitu nafsu sawiyah dan mutmainnah, itu bisa muncul, bisa mendominasi diri kita. Itulah yang disebut dengan mutu qabla antamu. Jadi sebelum kita mati beneran, kita ini sudah melakukan riyadhah mujahadah untuk menundukkan nafsu-nafsu yang tercela di dalam diri kita. Jadi itu yang disebut matikan hawa nafsumu sebelum kalian mati beneran. Gitu. Nah, kemudian dalam hadis ini ada tambahan. Waman aroda ayang duro ila mayyitin yamsi ala wajhil ardi fal yang dur ila Abi Bakrin. Nah, ini apresiasi Rasulullah terhadap kesalehan Abu Bakar.
Hei sopo wongi, siapa yang ingin melihat mayit berjalan di atas muka bumi, ya artinya yang namanya mayit ini kan tidak punya daya kekuatan apa-apa, ya. Fal yangdur, lihatlah ila Abi Bakrin, lihatlah Abu Bakar. Abu Bakar itu sosok sahabat yang memiliki ya hubungan yang cukup akrab dan dekat dengan Nabi. Tentu Abu Bakar mendapatkan pencerahan-pencerahan ilmu ilahiyah. Tapi Abu Bakar mampu menyembunyikan ilmu-ilmu itu sehingga ekspresi yang dimunculkan adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan seluruh harta bendanya itu dibuktikan digunakan 100% untuk membela perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Semua yang dimiliki digunakan untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apresiasi Nabi terhadap kesalehan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, saya kira cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan ya dengan penjelasan ya, kitab Ad-Durrun Nafis ini menambah wawasan ilmu kita sehingga kita memahami ya ilmu ketuhanan, terus tentang hakikat wujud dan terutama tentang makna al-haq sebagaimana dijelaskan tadi dalam kitab Al-Futuhat dan juga dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Mudah-mudahan kita diberikan kefutuh ya, diberikan anugerah futuhal arifin dan juga diberikan anugerah bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pahami. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.